Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurainuntias Putri yang merupakan salah seorang dosen di FEBI UIN Raden Mas Said Surakarta. Nah, kita akan lanjutkan lagi materi yang sudah pernah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya, yaitu terkait tentang ekonometrika. Untuk pertemuan sebelumnya kita membahas terkait ekonometrika sebagai sebuah pendahuluan dan metodologi. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas ekonometrika, kemudian kita spesifikasikan dalam regresi linier berganda atau multiple linear regression. Sebelum kita mulai untuk menganalisa, pertama kita akan membahas terkait pendahuluan dulu. Yang pertama, analisis regresi merupakan analisis lanjutan dari analisis korelasi. Pada dasarnya, analisis regresi dan analisis korelasi itu merupakan kedua hal yang memiliki hubungan yang sangat kuat. Di sini untuk analisis regresi merupakan metode statistika yang digunakan untuk menguji pengaruh antar variabel bebas terhadap variabel terikat. Biasa kita kenal sebagai variabel independen dan variabel dependen. Biasa untuk variabel bebas atau variabel independen itu kita simbolkan dengan simbol X. Kemudian untuk variabel dependen atau variabel terikat atau variabel tergantung kita simbolkan atau kita notasikan dengan huruf Y yang merupakan variabel yang akan dipengaruhi oleh variabel bebasnya. Nah, di sini untuk analisis regresi dan korelasi itu memiliki dua hal yang saling terkait. Yang pertama, untuk analisis regresi itu akan selalu ada analisis korelasinya, tetapi untuk korelasi belum tentu ada analisis regresi yang mendasarinya. Kemudian untuk analisis regresi dapat dihitung secara manual ataupun dengan menggunakan alat analisa yang ada. Yang biasa kita kenal itu ialah alat analisa SPSS, kemudian eFuse, Stata, dan lain sebagainya. Kemudian untuk regresi ada dua, yaitu regresi linier dan non-linier. Yang pertama, untuk linear regression atau regresi linier merupakan regresi yang apabila kita buat diagram itu akan membentuk sebuah garis lurus yang kemudian scatter plotnya atau titik-titiknya itu akan mengumpul di garis-garis lurus tersebut. Jadi berdempetan di garis-garis lurus tersebut. Di dalam regresi linier itu ada dua, yaitu pertama regresi linier sederhana dan yang kedua regresi linier berganda. Untuk regresi linier sederhana diasumsikan bahwa terdapat satu variabel bebas dan satu variabel tidak bebas atau variabel dependennya. Sedangkan untuk regresi linier berganda terdapat satu variabel dependen atau satu variabel Y dan lebih dari satu untuk variabel independennya atau variabel X-nya. Nah, kemudian selain regresi linier, kita mengenal regresi non-linier. Untuk regresi non-linier merupakan regresi yang membuat diagram pencar atau scatter plot itu tidak membentuk garis lurus, tetapi membentuk pola-pola tertentu di luar garis lurus. Nah, untuk regresi non-linier kita mengenal yang pertama regresi logaritma dan yang kedua regresi logistik. Sebenarnya masih banyak lagi untuk jenis dari regresi nonlinear, seperti regresi nonlinear eksponensial, kemudian regresi nonlinear parabolik dan sebagainya. Tapi kita akan fokus ke dua hal tersebut. Yang pertama akan saya bahas dulu ialah regresi liniernya. Yang pertama regresi linier sederhana. Untuk regresi linier sederhana yang seperti sudah saya paparkan tadi merupakan analisa data yang hanya terdiri dari satu variabel bebas X dan satu variabel terikat Y. Jadi secara matematis dapat dituliskan seperti Y topi sama dengan A plus BX plus E. Di mana untuk memperhitungkan atau menghitung nilai B itu sama dengan N dalam kurung sigma XY kurung tutup minus sigma X dikali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat di minus sigma X kuadrat di luar. Untuk A-nya sama dengan sigma Y dikurangi B dalam kurung atau kurung buka sigma X kurung tutup dibagi N. Di sini
saya jelaskan lagi, untuk Y topi merupakan respon atau variabel dependennya atau variabel terikatnya. Jadi teman-teman di sini jangan bingung ya, untuk Y itu bisa variabel terikat, variabel dependen, variabel tergantung. Nah, itu sama. Kemudian untuk X sendiri merupakan sebuah bentuk prediktor atau variabel bebas, variabel independen maupun variabel yang tidak tergantung. Kemudian untuk A itu merupakan konstanta dan seringkali juga bisa disebut sebagai intercept. Kemudian untuk B merupakan koefisien regresi untuk variabel independen. Jadi ingat persamaan dari simbol. Nah, di sini saya tuliskan A itu bisa jadi di persamaan istilah lain itu B0. Kemudian untuk B itu bisa jadi di persamaan lain B1. Jadi jangan bingung ya. Untuk E itu juga bisa di persamaan lain dituliskan UI. Jadi itu sama istilahnya. Yang kedua, nah di sini untuk regresi linier berganda itu merupakan lanjutan dari regresi linier sederhana. Mengapa saya katakan lanjutan dari regresi linier sederhana? Karena di sini terdapat satu variabel bebas, kemudian terdapat satu variabel terikat Y. Itu merupakan regresi linier sederhana. Sedangkan untuk berganda adanya satu variabel terikat Y, kemudian adanya lebih dari satu variabel terikat X. Jadi secara matematisnya dapat dituliskan sebagai berikut. Di sini untuk dua prediktor, yaitu Y topi sama dengan A plus B1X1 plus B2X2. Untuk tiga prediktor bisa kita tuliskan untuk B1X1 plus B2X2 plus B3X3 dan seterusnya Bn, Xn plus E. Nah, di sini untuk penjelasannya sama, apa itu Y topi, kemudian apa itu X, B1, B2, dan A. Untuk Y merupakan variabel terikat, kemudian untuk A itu konstanta, untuk B1 dan seterusnya merupakan koefisien regresi, dan X1, X2 dan seterusnya merupakan prediktor atau variabel bebas. Setelah kita mengenal regresi linier, ada regresi linier sederhana dan regresi linier berganda, kita akan lanjut ke regresi non-linier. Untuk regresi non-linier merupakan suatu metode analisis regresi untuk mendapatkan mode non-linier yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel terikat Y dan variabel bebas X, di mana diasumsikan bahwa X itu mempengaruhi Y secara eksponensial, kuadratik, kubik, logaritmik, dan seterusnya. Nah, yang menjadi kebingungan kita apabila ingin menganalisa data ialah model mana sih yang sesuai yang bisa digunakan dalam data yang akan kita analisis. Nah, kita bisa menggunakan atau mengambil model yang terbaik berdasarkan beberapa pertimbangan. Salah satunya ialah seberapa besar nilai R-nya atau nilai korelasinya. Kemudian kita bisa melihat nilai R² atau koefisien determinasi yang lebih besar. Kemudian selanjutnya kita bisa lihat dari nilai standar error yang paling kecil. Ya, itu bisa menjadi dasar-dasar pertimbangan model mana sih yang bisa kita gunakan atau yang lebih baik kita gunakan dalam menganalisa data. Kemudian untuk analisis regresi nonlinier itu seringkali kita gunakan. Yang pertama untuk regresi logaritmik. Di sini bisa dilihat ya, untuk regresi logaritmik itu ada dua, yaitu regresi dengan logaritma biasa atau log Y, kemudian ada regresi menggunakan logaritma natural atau ln X, di mana ln X itu sama dengan 2,718 log X. Kemudian koefisien yang diperoleh dari analisis logaritma tersebut akan langsung menunjukkan bagaimana elastisitasnya. Sehingga analisis ini harus mendasarkan pada teori atau pengembangan yang relevan dengan objek penelitian yang ada. Di sini saya tuliskan untuk persamaannya dari logaritmik, yaitu Y sama dengan beta 0 plus beta 1 ln X apabila menggunakan ln, kemudian Y sama dengan beta 0 plus beta 1 log X apabila menggunakan logaritma. Selanjutnya regresi logistik. Untuk regresi logistik itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama
Bisa dilihat yang pertama binary logistic regression. Untuk binary logistic regression itu merupakan regresi logistik biner yang dapat digunakan ketika hanya ada dua kemungkinan variabel respon Y. Misalnya kita dihadapkan pada pilihan suka atau tidak suka yang kemudian dimasukkan ke dalam skala dummy. Jadi di sini dapat dituliskan 0 itu sama dengan tidak suka dan 1 itu sama dengan suka. Jadi hanya ada dua ya untuk kemungkinan variabel responnya. Kemudian yang kedua yaitu multi-nominal logistic regression. Di sini digunakan ketika pada variabel respon Y atau terdapat lebih dari dua kategorisasi. Jadi contohnya untuk 1 itu tidak baik, 2 itu biasa, 3 baik, 4 sangat baik, dan sebagainya. Biasanya kita temui ya dengan menggunakan skala Likert. Kemudian di sini untuk persamaan dari logistiknya bisa dilihat untuk Y tapi sama dengan 1 per AB pangkat X plus C. Jadi bedanya ini ada perpangkatan untuk log dan kuadratnya. Bisa dilihat untuk di slide-nya. Selanjutnya saya akan membahas terkait perhitungan analisis regresi linear berganda. Di sini saya cantumkan untuk perhitungan manual, tetapi perhitungan manual itu bisa juga kita gunakan untuk menganalisis menggunakan regresi dengan alat analisis yang ada. Jadi tahap-tahapnya itu sama. Yang pertama kita akan menentukan hipotesis, kemudian membuat tabel distribusi, lalu mengubah perhitungan dari tabel distribusi ke skor deviasi, lalu memasukkan data, mencari nilai B1, B2, lalu mencari nilai R, F, dan yang terakhir kita akan menginterpretasikan hasil dari regresi yang sudah ada. Kita akan kupas satu persatu di sini. Yang pertama, kita tentukan hipotesisnya. Bisa dilihat di depan untuk menyusun H, A, dan H0. Apa itu HA dan H0? HA itu merupakan hipotesis alternatif dan H0 itu merupakan hipotesis 0. Di mana di sini H0 sama dengan beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan beta N sama dengan 0. Dan HA ialah tidak sama dengan beta 1, tidak sama dengan beta 2 dan seterusnya tidak sama dengan 0. Di sini untuk HA tidak sama dengan beta 1, tidak sama dengan beta 2 dan seterusnya, maka terdapat pengaruh yang signifikan antara X1, X2, Xn terhadap Y. Jadi di sini saya tuliskan kembali apabila HA atau hipotesis alternatifnya itu diterima, apabila nilai dari F hitung itu lebih besar daripada F tabel dan nilai dari T hitung itu lebih besar atau sama dengan T tabel. Nah, sebaliknya HA itu ditolak bila F hitung lebih kecil daripada F tabel dan T hitung itu lebih kecil daripada T tabel. Setelah kita tentukan hipotesisnya, kita buat tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini tabel distribusi frekuensi ini bisa kita gunakan apabila kita akan menganalisis regresi itu dengan menggunakan alat analisis secara manual atau kita hitung secara manual. Jadi sebelum ada alat analisa yang ada sekarang seperti SPSS, EFUS, Tata, AMOS, dan sebagainya, peneliti dahulu itu menggunakan secara matematis dihitung satu persatu. Jadi bagaimana ada hubungan antara matematika ekonomi kemudian statistik ke ekonometrika, itu salah satunya sebagai berikut. Nah, untuk membuat tabel distribusi frekuensi bisa dilihat apa saja yang harus kita hitung dari observasi sampai dengan X2Y. Selanjutnya kita akan mengubah perhitungan dari tabel distribusi yang tadi ke dalam skor deviasinya. Untuk langkah-langkahnya ada 1 sampai dengan 6 di sini. Nah, di sini 1 sampai dengan 6 untuk sigma X1 kuadrat sama dengan sigma X1 kuadrat minus sigma X1 kuadrat kemudian dibagi N. N ini merupakan observasi atau sampel yang ada. Selanjutnya, setelah itu kita memasukkan data yang diperoleh ke dalam persamaan. Untuk data yang diperoleh, nanti kita bisa lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Kemudian kita lanjutkan ke poin kelima. Apabila poin keempat sudah selesai, kita mencari nilai B
B2 dengan persamaan nilai dari B2 didapatkan dari persamaan langkah nomor 4. Kemudian kita asimilasikan sehingga diperoleh nilai B2 dan B1. Dan yang poin ketujuh ialah kita dapat memasukkan nilai yang telah ada atau yang telah kita ketahui ke dalam persamaan regresi. Di sini tergantung berapa persamaannya ya. Kalau ada 2 prediktor ya ada B1X1, B2X2, dan seterusnya. Apabila terdapat banyak prediktor, nanti semakin banyak dari nilai B dan X-nya. Kita lanjutkan untuk yang poin ke-8. Setelah kita tadi poin pertama sampai dengan ke-7, kita lanjut ke poin ke-8, yaitu menghitung nilai koefisien determinasi R². Bisa dilihat ya, di sini untuk nilai R sendiri, kita tentukan nilai korelasinya dahulu atau nilai R-nya. Nilai R-nya dihitung, setelah dapat nilai R-nya, nah, di sini kita kuadratkan. Untuk koefisien R² atau koefisien determinasi itu merupakan bagian dari keragaman total variabel tidak bebas Y yang dapat diterangkan pada keragaman variabel bebas X. Jadi di sini secara sederhana dapat diasumsikan bahwa koefisien determinasi R² itu akan menghitung seberapa besar kemampuan seluruh variabel bebas dalam menjelaskan varians atau jumlah kuadrat seluruh deviasi nilai sampel terhadap nilai populasinya dari variabel Y. Jadi di sini nilai koefisien determinasi itu merupakan bentuk dari R, kemudian diturunkan menjadi R², lalu disesuaikan atau adjusted R². Nah, kita langsung bagaimana menghitung nilai dari koefisien determinasi. Untuk nilai koefisien determinasi, kita contohkan ya, apabila koefisien korelasinya itu 0,8, maka kita kuadratkan, yaitu 0,8 kali 0,8 sama dengan 0,64. Sehingga di sini apa sih arti kata 0,64 atau arti dari angka 0,64? Berarti di sini dapat disimpulkan bahwa persentase dari total variabel Y yang dapat dijelaskan oleh variabel X itu sebesar 64%. Dan sisanya itu 100 dikurangi 64 ya. Jadi sebanyak 36% dijelaskan oleh variabel independen di luar model. Nah, di sini ada berbagai pilihan koefisien determinasi, yaitu R² ataupun adjusted R². Nah, di sini nilai dari penggunaan adjusted R² itu akan lebih baik karena nilainya akan naik atau turun tergantung korelasinya atau hubungan antar variabel bebas tambahan tersebut terhadap variabel terikatnya. Kenapa untuk penggunaan R² itu kurang sesuai? Karena sering menimbulkan permasalahan karena nilainya itu akan selalu meningkat apabila ada penambahan variabel bebas di dalam satu model yang ada, sehingga nanti akan menimbulkan bias. Jadi di sini untuk adjusted R² itu akan lebih baik dibandingkan dengan nilai R²-nya. Setelah itu kita menghitung nilai F. Nilai F itu digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yang ada secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependennya. Bisa dilihat ya di sini untuk F itu bagaimana rumusnya. Nah, F sama dengan R² dikali kurung buka N kurangi M kurangi 1 kurung tutup dibagi M, kemudian dikurung buka 1 di minus R². Di sini untuk N itu merupakan total populasi dan N itu total, N kecil itu total sampel. Jadi kita biasa gunakan sampelnya. Kemudian untuk M itu jumlah variabel independen, nanti bisa lebih dari 1 ataupun 1 itu juga bisa. Kemudian F itu uji terhadap koefisien regresi secara simultan atau secara bersama-sama. Nah, di sini selain uji F ada uji T. Di uji T itu kita bisa menghitung atau uji terhadap koefisien regresi secara parsial atau terpisah antar variabel independennya. Nah, di sini untuk HA atau hipotesis alternatif diterima bila F hitung lebih besar atau sama dengan F tabel, yang diartikan bahwa variabel independennya akan berpengaruh terhadap variabel dependennya. Begitu pula sebaliknya ya. Nah, selanjutnya poin ke-10, kita akan menginterpretasikan hasil dari analisis regresi. Bisa dilihat di sini untuk ini saya contohkan untuk Y sama dengan di sini
A atau konstantannya itu 13,01, kemudian untuk B1X1, B1-nya itu 0,18X1 plus 12,46X2. Nah, di sini untuk Y merupakan pertumbuhan ekonomi, kemudian X1-nya itu tingkat konsumsi masyarakat, dan X2-nya itu tingkat inflasi. Kemudian di sini kita interpretasikan. Jadi salah satu dari fungsi ekonometrika ialah bagaimana kita dapat menginterpretasikan angka yang kita dapat dari hasil analisis. Jadi angka itu bukan sekedar angka, tapi memiliki maksud, memiliki arti di situ. Nah, untuk nilai A ialah 13,01 yang berarti nilai pertumbuhan ekonominya itu sebesar 13,01 apabila tidak ada variabel lain yang mempengaruhi. Jadi di sini disebutkan bahwa variabel lain itu dianggap nol atau tidak ada variabel independen lain yang mempengaruhi. Untuk B1 nilainya 0,18, artinya apabila tingkat konsumsi masyarakatnya itu meningkat sebesar 1% atau 1 satuan, maka akan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,18%. Begitu pula ya untuk interpretasi dari nilai B2 dan seterusnya. Nah, selanjutnya setelah itu kita akan menginterpretasikan dari koefisien determinasi atau R-square. Untuk R-square sudah pernah kita bahas tadi sebelumnya. Jadi untuk R-square hasilnya 0,64, disimpulkan bahwa presentase dari total variabel Y yang dapat dijelaskan oleh variabel X itu 64%. Kemudian sisanya atau 36% dijelaskan oleh variabel independen lain di luar model. Jadi tidak ada di dalam model tersebut, itu sebesar 36%. Kemudian kita bisa tentukan nilai F dan kita ambil kesimpulannya. Untuk nilai F, kita pertama harus menentukan F tabelnya dulu. Untuk F tabel sudah ada rumusnya ya di sini. Nah, untuk F tabel nanti teman-teman bisa mendownload secara gratis di internet ataupun ada di buku-buku ekonometrik yang ada. Kemudian untuk hasilnya itu apakah ditolak dan diterima, tadi kita kembali ke bagaimana asumsinya untuk HA0 dan HA. Jadi di sini hasilnya itu F hitung sama dengan 5,14 dan F tabel itu 3,89, yang artinya bahwa F hitung itu lebih besar daripada F tabel, sehingga hipotesis alternatifnya itu diterima dan hipotesis nolnya itu ditolak. Kemudian kesimpulannya di sini, dari keseluruhan yang sudah kita analisis, maka terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat konsumsi masyarakat dan tingkat inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Sekian dari materi hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.